Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Habibani Ramadan dengan NIM 250201010452 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika atau moralitas itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan kita yang memiliki karakteristik nilai yang baik atau buruk. Dan dalam menentukan etika diperlukan nilai dalam mengkategorikannya. Dalam menentukan kategori etika terdapat aliran etika yang memiliki nilai dan tindakan yang berbeda dalam menilainya, yaitu yang pertama ada etika keutamaan, di mana ilmu ini yang menilai tindakan melalui etika kita dalam perilaku kebajikan seperti disiplin, jujur, dan belas kasih ataupun nilai agama. Nah, yang kedua ada penilaian etika teleologis, di mana ilmu ini yang menilai tindakan atau perilaku kita dari tujuan akhirnya, benar atau tidak nih. Nah, jika kita memiliki tujuan akhir yang baik, maka kita bisa dianggap menjadi orang yang mempunyai etika yang baik. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada etika deontologis. Ilmu etika inilah yang menilai tindakan dari kewajiban kita, di mana jika tindakan yang akan kita lakukan ini baik, nah untuk itu maka wajib kita lakukan. Nah, jika tindakan kita tidak baik untuk kita ataupun orang lain, maka jangan dilakukan atau tidak wajib dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki nilai dasar yang dapat menjadi panduan kita dalam berperilaku agar mempunyai etika yang baik dan sesuai dengan urgensi yang ada, yaitu terdapat pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ada pada Pancasila. Pada ketuhanan itu memiliki nilai yang memandu kita agar taat nih pada nilai agama yang dianut, yaitu dengan menghormati agama orang lain dan tidak memaksakan kepercayaan kita pada orang lain. Namun, etika ketuhanan ini masih ada sih yang melanggar, yaitu dengan adanya aksi terorisme, mengatasnamakan agama. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan nilai etika ketuhanan agar kita tidak mudah terprovokasi oleh paham ekstrim dan kerukunan bangsa tetap terjaga. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai ini mengandung nilai humanis di mana membantu kita agar dapat meningkatkan kemanusiaan kita yang adil. Dan dengan meningkatkannya, kita bisa dengan tidak membedakan atau memandang rendah pada perbedaan dalam segi membantu ataupun hal lainnya. Namun, sama juga pelanggaran ini masih kerap terjadi dengan adanya kasus pelanggaran HAM di negara ini. Nah, oleh karena itu, nilai etika kemanusiaan ini mendesak kita agar nilai kemanusiaan ini diterapkan oleh setiap warga. Yang ketiga ada persatuan, di mana menumbuhkan nilai cinta tanah air, solidaritas, dan rasa kebersamaan. Nilai ini yang memandu kita agar melaksanakan gotong royong dalam masyarakat, menggunakan produk lokal, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Namun, nilai ini masih tercoreng oleh banyaknya kasus korupsi di negara ini. Maka dari itu, kita harus mengamalkan etika persatuan ini, agar menumbuhkan rasa kebersamaan, sehingga kita tidak melanggar kewajiban negara kita, ataupun melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat ada kerakyatan, di mana nilai ini yang mengandung agar kita dapat melakukan dan mempunyai sikap untuk menghargai orang lain, dapat bermusyawarah dengan mendengar pendapat orang lain, agar mencapai mufakat sehingga kita tidak memaksakan kehendak orang lain. Namun, etika nilai ini masih banyak yang melanggar dengan adanya aksi saling menghujat di media sosial saat ada perbedaan ataupun pendapat yang berbeda, atau tidak mendengarkan masukan baik dari orang lain pada saat rapat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nih etika kerakyatan ini agar kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang rukun dan damai. Kelima, ada keadilan. Nah, nilai ini yang membantu kita agar memiliki etika yang memiliki rasa keadilan, kesetaraan, serta seimbang dalam menjalankan kewajiban dan hak. Namun, nilai ini masih tidak sesuai dengan realitas di negara ini, yaitu ketidakadilan hukum yang sering tumpul ke atas. Sehingga kita wajib menerapkan nih etika keadilan ini agar terciptanya kesetaraan dan pemerataan sehingga tidak adanya kecemburuan sosial dan masyarakat mendapatkan hak yang seharusnya. Perkembangan sistem etika Pancasila mulai dari sumber, dinamika, dan tantangannya telah memiliki perubahan hingga perjalanan dari masa ke masa, yaitu ada pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Nah, untuk pada zaman Orde Lama, pada masa ini Pancasila sebagai sistem etika masih bersumber dari pandangan hidup masyarakat yang tercermin dari semangat kemandirian bangsa. Semangat demokrasi pun diselenggarakan dengan baik yang diikuti oleh banyak partai. Namun, masa ini memiliki tantangan di mana gaya pemerintahan Presiden Soekarno berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter, dan hal ini menjadi tantangan besar karena dinilai tidak sesuai dengan etika Pancasila yang seharusnya menonjolkan semangat musyawarah mufakat.
Nah, kalau pada zaman Orde Baru, pada masa ini banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari peneliti BP7. Dan sistem etika Pancasila pada masa ini nih mulai disosialisasikan melalui penataran P4 serta diinstruksikan dalam wadah BP7 dan diperkenalkan konsep yaitu manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan makhluk yang monodualistik yang berperilaku mulai sesuai Pancasila. Namun, masa ini memiliki tantangan di mana ternyata praktik di lapangannya justru diwarnai oleh maraknya masalah NKK yaitu nepotisme, kolusi, dan juga korupsi. Dan hal ini telah merusak etika Pancasila karena hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu sehingga merusak keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada era reformasi. Nah, pada era ini sistem etika Pancasila ini bersumber dari semangat untuk mengembalikan nilai demokrasi dan keterbukaan yang bebas dari NKK. Namun, dalam dinamikanya pada masa ini kedisiplinan moral serta etika politik seringkali dilanggar oleh para penyelenggara negara. Hingga hal ini memicu tantangan nyata yaitu maraknya penyalahgunaan kekuasaan yang menumbuhkan korupsi serta kebebasan kebablasan yang melahirkan aksi anarkisme yang mengatasnamakan hak berdemokrasi. Esensi dan hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Pada sila pertama, setiap perilaku harus didasarkan pada norma agama karena Tuhan adalah penjamin tertinggi prinsip moral. Untuk sila kedua, itu menekankan pada tindakan manusia yang memiliki implikasi moral yang sadar dan terarah atau humanis. Sila ketiga yaitu kesediaan bersama untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi. Untuk sila keempat itu tentang menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri, yaitu melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada sila kelima, keadilan sosial di Indonesia itu tidak condong pada kewajiban semata atau deontologis, atau tujuan belaka atau teologis, melainkan menonjolkan etika keutamaan. Fungsi penting akhir Pancasila sebagai sistem etika itu bukan hanya sebagai dasar negara dan juga teks sejarah. Secara menyeluruh, Pancasila juga sebagai sistem etika agar dapat menjadi sumber moral dan inspirasi utama bagi setiap tindakan dan keputusan warga negara, menjadi panduan atau guidance, orientasi yang jelas dalam tata pergaulan lokal maupun internasional, dan menjadi dasar analisis kritis agar kebijakan yang ada dirumuskan oleh pemerintah dan tidak melenceng dari jiwa Pancasila, serta menjadi filter untuk menepis pengaruh baik ataupun buruk dari nilai-nilai luar akibat globalisasi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.